Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Shalom, haleluya, puji Tuhan ya. Kita tidak terasa sudah masuk dalam pertengahan di tahun 2026 ini. Ya, haleluya, semua karena Tuhan ya, kita bisa masuk dalam pertengahan tahun ini. Banyak yang kita lewati dari bulan pertama, bulan kedua. Tapi kalau Tuhan membawa kita masuk sampai dengan pertengahan ini, berarti masih banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemenangan untuk menyelesaikannya dan menjadi berkat. Amin saudaraku. Di bulan Juni ya saudaraku, bulan Juni. Bukan bulan Januari ya, bulan Juni 2026 saudaraku. Haleluya, hari ini temanya adalah peran Tuhan saudaraku. Sama-sama katakan peran Tuhan. Ya mungkin dalam bulan-bulan yang kemarin ada hal-hal yang saudara sudah lewati, bagaimana saudara berhasil mungkin dari anak-anak muda, dari jenjang pendidikan SMA, kemudian berhasil selesai SMA masuk jenjang kuliah. Dan masa-masa yang saudara juga selesai mungkin dalam bisnis-bisnis tertentu, usaha-usaha pekerjaan tertentu berhasil, wah capai target. Tapi mungkin ada di antara kita yang masih sedang menanti berkat Tuhan, sesuatu yang baru yang Tuhan berikan, atau hal-hal yang mungkin saudara sedang menantikan suatu proyek baru dan berhasil. Jadi ada yang sudah kita lewati, ada yang kita masih dalam on the way untuk mencapai hal tersebut. Benar gak saudaraku? Nah tetapi kita tahu bahwa peran Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa. Dan kalau kita bisa berhasil mencapai dan melewati hal-hal yang luar biasa di hari-hari yang lalu, saya percaya itu karena peran Tuhan. Amin saudaraku. Oleh karena itu dikatakan bahwa setiap orang pastinya tentunya ingin berhasil saudara dan hidup bahagia. Amin. Ada nggak di antara kita yang istilahnya adalah hidupnya biasa-biasa aja, maksudnya wah nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah, ya pastinya nggak harus berhasil banget lah. Tapi saya percaya kita semuanya pasti pengen berhasil dalam bidang kita masing-masing, baik dalam pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, keluarga, apapun itu. Dan pastinya kita semuanya ingin hidup bahagia ya. Amin saudaraku. Dan banyak orang bekerja keras, belajar, membangun relasi, dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai keberhasilan saudaraku. Ya kan? Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya hasil usaha manusia, tetapi juga karena campur tangan Tuhan. Jadi seseorang yang berhasil sukses itu bukan karena kuat gagah dia, tapi karena ada campur tangan Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, saudara dan saya akan dibawa Tuhan lebih naik lagi karena kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhan campur tangan 100% penuh dalam kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Mari kita buka dalam Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengundang sekali lagi saudara dalam Tuhan untuk boleh bangkit berdiri dan kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah Sion. Haleluya saudaraku. Jadi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan bukannya makin lemah tapi makin kuat, yaitu saudara-saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya makin lama makin kuat jika berjalan dengan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang Immanuel saudaraku. Katakan tadi bahwa pemazmur berkata bahwa berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Artinya hidup yang diberkati adalah hidup yang mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupannya. Walaupun kita mengetahui bahwa perjalanan hidup itu tidak selalu mudah saudaraku, ada masa sukacita, tetapi ada juga lembah air mata,
Kegagalan mungkin ada, yang diharapkan ternyata zong, nol. Mungkin ada di antara saudara pernah seperti itu, atau mungkin mengharapkan sesuatu tapi yang ternyata yang diharapkan itu tidak dapat, tapi Tuhan kasih yang lain. Ya kan? Oleh karena itu dalam masa-masa perjalanan itu ada namanya tekanan, ada namanya pergumulan. Tetapi bagi kita yang menikmati dan ada Tuhan di dalamnya, kita bisa lebih lagi, bahkan kita bisa mengucap syukur pada saat kita menghadapi tekanan, pergumulan, atau keadaan yang tidak enak itu. Benar gak saudaraku? Pada saat kita mungkin satu waktu kita menangis, tapi satu waktu bukan kita lagi main drama saudaraku, yang tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, tidak. Tapi kita pada satu saat kita mungkin nangis, sedih, tapi pada satu waktu kita bersuka cita, bahkan kita menceritakan, menyaksikan Tuhan, itu bukan karena saudara dan saya sedang main drama, tapi karena ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Amin saudaraku. Namun orang yang berjalan bersama Tuhan akan tetap kuat dan mengalami kemenangan. Katakan, saya lebih daripada pemenang. Sebab Kristus dalam hidup saudara dan saya yang menjadikan setiap kita lebih daripada pemenang. Amin saudaraku. Awalnya mungkin gak mudah, awalnya rasanya kok gini ya, awalnya mungkin sakit, awalnya saudara atau saya mungkin sedih atau merasa artinya, atau mungkin saudara marah, kesel, geram. Tapi pada saat melewati itu saudara mengucap syukur. Ternyata itu yang Tuhan ajarkan buat saya dan membuat saudara dan saya dewasa dan kuat. Amin. Karena saya percaya saat seseorang direndahkan, sebenarnya Tuhan sedang mau membawa orang itu semakin naik. Amin. Amin saudaraku. Nah oleh karena itu di sini kita melihat bagaimana peran Tuhan, tetapi dikatakan bahwa keberhasilan itu juga membutuhkan usaha manusia. Amin saudaraku. Tuhan memang sanggup menolong, tetapi Tuhan juga mau kita bertanggung jawab atas hidup kita. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Nah, hal yang perlu kita kerjakan pertama di sini dikatakan saudaraku adalah rohani yang bertumbuh. Sama-sama katakan rohani yang bertumbuh. Kita buka dari Kolose 2 ayat 7 saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Kolose 2 ayat 7. Di sini dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi hendaklah saudara dan saya berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Hendaklah saudara dan saya bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada setiap kita, dan hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Ternyata kalau kita membaca ayat dari sini, syarat salah satunya untuk kita rohani bertumbuh adalah dikatakan kita harus melimpah dengan syukur. Amin. Karena kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun karena mereka mengeluh. Tetapi kunci bagaimana kita mengalami keberhasilan, dari sini kita ingat, dari sini kita diteguhkan bahwa kita harus melimpah dengan ucapan syukur. Apapun situasi kondisi kita, mau kita lagi direndahkan, mau kita enggak dianggap, maupun kita sepertinya dicuekin, ataupun kita disampingkan, ucap syukur saja. Karena saya percaya di balik itu Tuhan sedang mengangkat hidup kita. Amin. Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mendewasakan kita. Dan dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 18, dikatakan tetapi, sama-sama kita baca saudaraku, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan dikatakan lagi kembali bahwa tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Saudara dan saya, ayo mari kita bertumbuh dalam kasih karunia. Apa sih itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya kita enggak layak saudaraku, tetapi karena anugerah Tuhan kita dilayakkan. Saudara mungkin berkata istilahnya, wah saya kan sudah melakukan ini. Oke, saudara telah bekerja keras, tapi saudara sudah melakukan hal-hal yang baik. Tapi semua itu adalah hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara dipercayakan dengan kekayaan, dengan harta berlimpah, dan dengan segala hal yang ada di dunia ini, itu semata karena kasih karunia Tuhan. Bagus usaha, bagus bekerja keras. Tetapi dikatakan hari ini dalam hari ini bahwa mari kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dan
dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin saudaraku. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 berkata, tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Katakan amin. Jadi kalau saudara dan saya menjadi orang percaya, jangan kita istilahnya merasa hidup kita ini lebih, tapi semua atas karena kasih karunia Tuhan. Coba kita baca Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ya saudaraku, tadi saya sudah bacakan. Kita baca sama-sama dan kita resapi bahwa hidup kita semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Kekayaan, berkat, apapun jabatan kita, bahkan mungkin pergumulan kita pun yang kita merasa kita lemah, kesesakan yang kita alami, Tuhan juga yang memberikan anugerahnya sehingga kita mampu dan kuat melewati itu semua. Makanya dikatakan di tengah lembah air mata, Tuhan mengubahnya menjadi mata air. Amin. Coba kita baca Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sama-sama yuk kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara dan saya ini adalah buatan Allah. Saudara mungkin punya iPhone, iPad, apapun yang dengan yang tercanggih. Tapi pasti masih ada kekurangannya. Tapi saudara dan saya adalah buatan Allah. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan saudara dan saya sempurna. Katakan amin. Mungkin keberadaannya ya saya seperti ini. Gak sempurna mungkin di mata saudara. Tapi di mata Tuhan sempurna saudara dan saya. Disempurnakan, diciptakan segambar serupa dengan Kristus. Amin. Jadi kita gak berhak menilai orang lain. Jadi kita gak berhak menghakimi orang lain. Karena dia adalah ciptaan Tuhan. Dan saudara dan saya dianugerahkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya supaya saudara dan saya hidup dalamnya. Katakan amin. Oleh karena itu saudaraku di dalam Tuhan, hubungan dengan Tuhan harus bertumbuh. Poin pertama tadi dikatakan hal yang perlu kita kerjakan, rohani kita harus bertumbuh. Saudara dan saya berkata, Tuhan saya mau mengalami pertumbuhan, saya mau pelayanan saya maju, saya mau hidup saya jadi berkat. Jangan lihat kesusahan apa yang saat ini saudara dan saya mungkin alami. Kalau kita melihat kesusahan yang kita alami maka jadinya bersungut-sungut. Tapi kalau kita melihat betapa baiknya Tuhan membawa kita sampai dengan hari ini, maka kita bersyukur. Amin. Hubungan dengan Tuhan harus terus bertumbuh. Dan orang yang dekat dengan Tuhan akan memiliki hati yang kuat dan tidak mudah menyerah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kelihatan dari wajahnya. Tepuk tangan dulu dong buat diri saudara sendiri. Siapa lagi ya kan? Boleh dong. Wah Tuhan, kalau bukan karena Tuhan aku bisa sampai hari ini, bukan karena Tuhan yang ada dalam kehidupanku. Orang yang rohaninya bertumbuh lebih kuat menghadapi masalah. Tidak mudah kecewa, tetapi tetap memiliki pengharapan. Jadi orang yang rohaninya bertumbuh lebih kuat menghadapi masalah, tidak mudah kecewa, tetap memiliki pengharapan. Atau mungkin saudara pernah berkata, wah saya pernah kecewa, gak apa-apa, itu yang lalu. Tapi saudara dan saya sudah tidak kecewa lagi, amin. Sudah melepaskannya, karena ada apa? Karena Kristus yang ada dalam hidup saudara. Karena saudara dan saya mengalami rohani yang bertumbuh, katakan amin. Billy Graham berkata, gunung terbesar dalam hidup dapat dipindahkan melalui doa. Gunung terbesar dalam hidup saudara dan saya dapat dipindahkan melalui doa. Jadi pergumulan, tekanan, ataupun kesulitan yang saudara dan saya pernah alami di masa yang lalu, atau mungkin saudara sudah lupa, apa ya itu namanya susah, apa ya namanya itu sakit hati, saudara udah lupa, itu saudara menangkan melalui doa saudara. Amin, ya kan? Melalui doa-doa saudara, saudara menangis di bawah kaki Tuhan, saudara menceritakan semuanya kepada Tuhan sampai saudara lupa apa itu namanya kesulitan, apa itu namanya rasa sakit, apa namanya itu rasa kecewa, karena saudara memenangkannya melalui doa saudara dan saya. Katakan amin. Amin saudaraku. Oleh karena itu buah pohon yang akarnya dalam
tidak mudah tumbang saat badai datang. Seperti tadi dikatakan Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Jadi kalau saudara dan saya berakar di dalam Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, maka kita nggak mudah tumbang saat persoalan, kesulitan, atau hal-hal yang mengecewakan datang. Tapi saudara dan saya tetap bisa berdiri tegak, bahkan saudara dapat mengucap syukur dan saudara dan saya dapat menjadi kesaksian. Katakan amin. Demikian juga orang yang memiliki akar rohani yang kuat akan tetap berdiri saat masalah datang. Seperti tadi kita nggak ada janjian ya Pak ya untuk lagu-lagunya. Tapi lagu-lagu tadi itu menjadi sebuah penghantar untuk hari ini. Bagaimana bisa kita kuat sampai hari ini. Amin saudaraku. Dan poin yang kedua adalah, tadi dikatakan hal yang perlu kita kerjakan adalah rohani bertumbuh. Jadi kita harus mengalami pertumbuhan dalam rohani kita. Kita harus mengalami pertumbuhan. Jangan mau istilahnya, oh ya udahlah ini keadaan nyaman. Tapi Tuhan, aku mau Tuhan. Jadi kalau agak-agak rasanya kurang nyaman, berarti itu Tuhan mau kita mengalami kemajuan dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan yang kedua adalah dikatakan di sini memiliki self leadership. Self leadership adalah kemampuan mengatur diri sendiri. Banyak orang gagal bukan karena tidak pintar, tetapi karena tidak bisa mengatur dirinya sehingga mudah menyerah, malas, emosional, tidak disiplin. Saya percaya orang-orang di sini adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah, orang-orang yang tidak malas, orang-orang yang rajin. Saya lihat orang-orang pekerja keras, kelihatan banget gitu kan. Kalau lagi dihubungi, aduh saya lagi sibuk Bu, wes ya kan. Jadi orang-orang yang lagi yang luar biasa di dalam Tuhan. Siapa itu? Saudara dan saya. Tepuk tangan dulu dong. Saudara orang-orang yang gigih, saudara orang-orang yang luar biasa. Saudara orang dan saya juga adalah orang-orang yang Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa untuk kita kerjakan. Tapi di sini dikatakan bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Amin saudaraku. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri, sama-sama kita baca, adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kalau kita sampai pada pertengahan tahun 2026, Tuhan mengingatkan kita sama-sama, yuk kita lebih lagi kuat dalam mengendalikan diri. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Tuhan yang anugerahkan kita. Amin. Tuhan yang memberikan kita kekuatan seperti tadi. Semua karena kasih karunia Tuhan. Nanti kita akan lihat apa peran Tuhan, tapi ini peran kita sebagai manusia, dari kitanya gitu kan ya. John Maxwell berkata, pemimpin yang baik pertama-tama harus mampu memimpin dirinya sendiri. John Maxwell berkata, pemimpin yang baik pertama-tama harus mampu memimpin dirinya sendiri. Kalau di antara saudara atau anak-anak muda di sini punya rindu, punya usaha, artinya kalau punya usaha dia pemimpin gitu kan ya atas usahanya. Berarti mari kita mulai belajar untuk mampu memimpin diri kita sendiri. Katakan amin. Mobil yang bagus tetap bisa celaka jika pengemudinya tidak mampu mengendalikan setir. Hidup juga demikian, talenta hebat tidak cukup tanpa pengendalian diri. Ya kan saudaraku? Dan itu adalah yes saudaraku. Jadi kita sama-sama berdoa di tahun 2026 ini, di pertengahan ini Tuhan mengingatkan setiap kita, yuk kita dapat memimpin diri kita sendiri. Tuhan memberikan kita pengendalian diri. Amin. Dan yang ketiga adalah peran kita apa nih? Hal yang perlu kita kerjakan supaya kita mengalami keberhasilan dalam poinnya di mana usaha kita sebagai seorang manusia di mana tentunya Tuhan bekerja memberkatinya. Yaitu ketiga adalah memiliki time management. Memiliki time management ya saudaraku. Waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Orang yang berhasil adalah orang yang menghargai waktu. Banyak kesempatan hilang karena menunda-nunda. Mengatur waktu berarti tahu prioritas, mengatur waktu berarti disiplin, mengatur waktu berarti menggunakan hidup dengan bijaksana. Saya pribadi, saya ini masih perlu banyak belajar disiplin saudaraku, sesungguhnya gitu kan ya. Disiplin saya masih
masih harus banyak peningkatannya saudaraku. Jadi kemarin saya itu bolehlah kesaksian, nggak apa-apa lah ya. Dalam arti kemarin tuh saya promotion dalam sekolah saya, sekolah Alkitab Pemuritan di Charis Bible College. Sejujurnya saya nggak nyangka kalau saya bisa lulus dalam level 1 itu, gitu kan ya. Terima kasih ya. Belum nanti level 2, level 3 baru pakai toga gitu kan ya. Tapi saya menyadari gitu kan ya, jangan ditiru. Kan seperti tadi saya sudah bilang, saya ini masih kurang tuh disiplin saya, ya gitu kan ya. Jadi dalam arti sejujurnya itu kan absen harus 70%. Saya bisa sekolah itu juga karena kasih karunia Tuhan ya kan. Ada orang yang memberkati gitu kan ya, bisa sekolah di situ gitu kan ya. Dan biayanya juga cukup mahal gitu ya saudaraku. Nah sebenarnya kalau melihat dari persenan, sebenarnya nggak lulus saudara. Kenapa? Saya suka telat saudaraku gitu kan ya. Jangan ditiru. Tapi ini kan saya lagi mengatakan bahwa Tuhan mau kita itu, ayo kita mengembangkan diri kita. Karena saya percaya saudara dan saya mau dong hidupnya berhasil. Saya juga mau hidup saya berhasil. Tapi ada hal-hal yang harus saya ubah, ada hal-hal yang harus saya kembangkan dari diri saya. Jadi saya gak bisa lulus dengan artinya secara persen absen. Kalau nilai aman saudara, aman nilai gitu kan ya, nilai ujian aman 80% lah gitu kan ya. Tapi nilai absen ini kan, jadi kadang telat gitu kan ya. Tapi di sini istilah dalam arti sampai saya disalamin, Bu ini kasih karunia tapi di keep ya, jangan kasih tahu orang. Tapi saya bocorkan dalam ibadah kita, gak apa-apa lah ya. Artinya kalau satu hari mereka nonton, wah Ibu Loli bisa lulus gitu kan ya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan mau setiap kita, yuk kita mari sama-sama kita memiliki time management. Padahal saya dulu orangnya cukup punya buku saya buat nih, jam sekian sampai jam sekian ini, jam sekian sampai jam sekian ini. Ada di antara kita yang sama seperti saya? Iya kan, kayaknya kita seusia ya Pak ya, ya seperti itu ya. Nah jadi memiliki time management, makanya dalam arti sampai ibu tuh bilang, Bu jangan lagi ya, dalam arti Tuhan kalau saya lanjut nih ke level 2, level 3, saya gak akan telat lagi. Apapun alasan saya itu kan pembenaran saya, walaupun mungkin istilahnya memang dia ketat banget ya, gak seperti mungkin yang mungkin yang lain-lain juga ketat gitu, tapi dalam arti ini ketat banget, 1 menit pun absen. Dan dia kan otomatis secara kita scan barcode ya, jadi pakai ini terus masuk seperti itu. Jadi kalau saya bisa lulus itu semua karena kasih karunia Tuhan, tapi Tuhan mengingatkan saya untuk saya disiplin. Saya nggak tahu apa yang Tuhan ingatkan bagi saudara pribadi. Saudara nggak usah sebutkan di sini, tapi saya percaya Tuhan mau membawa hidup saudara dan saya semakin naik di dalam anugerah Tuhan. Katakan amin. Efesus 5 ayat 15-16 apa yang dikatakan? Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi waktu kemarin kakak-kakak senior saya itu mereka kan presentasi dari level yang 2, level 3. Dia ngomong begini saudaraku, saya sudah gak pernah nonton TV lagi, saya hanya mendengarkan firman Tuhan. Dia bilang gitu kan, seorang yang dari China ya, dia China Mandarin, dia gak bisa bahasa Indonesia, tapi dia bahasanya agak sedikit belepotan lah kan. Dalam arti, jadi terkadang kita tanpa kita sadari banyak sekali waktu kita habiskan dengan media sosial. Saya mengakui juga kadang-kadang saudara melihat mungkin sejam kelewat, padahal sejam itu bisa kita pergunakan dengan waktu yang lain. Beberapa waktu yang lampau juga Pastor Ari pernah mengingatkan untuk hal itu ya saudaraku. Berarti kalau hari ini Tuhan mengingatkan, yuk mari kita pergunakan hari-hari kita dengan lebih baik lagi. Amin saudaraku. Boleh kita melihat, tapi jangan kita terlena sehingga waktu akan habis begitu saja. Haleluya. Billy Graham berkata, Rick Warren berkata, saudaraku, waktu adalah hadiah dari Tuhan, gunakanlah untuk hal yang bernilai kekal. Waktu adalah hadiah dari Tuhan, gunakan untuk hal yang bernilai kekal. Jadi saudaraku setiap pagi, ya saudara juga pastinya sebelum melakukan aktivitas, Pastor Ari juga pernah bilang, setidaknya 1 pasal, saya pun seperti itu, saya gak mau kalah dengan Pastor Ari. Setiap hari, 1, 2, kadang 3 pasal. Haleluya. Saudara berapa? Gak usah sebutkan, katakan amin. Ya saudaraku, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Haleluya. Mana haleluyanya saudaraku?
Uang yang hilang masih bisa dicari kembali, tetapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Benar kan? Saudara mungkin istilahnya, oke, uang bisa dicari. Apalagi saudara ini wajah-wajah pekerja keras, wajah-wajah orang hebat, wajah-wajah orang yang gigih. Bisa dicari uang, tapi waktu bisa nggak kembali. Makanya saya pun, aduh banyak banget waktu-waktu saya yang kelewat di masa lalu. Kalau mau saya bilang bisa nggak kembali? Nggak bisa. Tapi bagaimana, apakah saya harus sesal masa-masa lalu? Enggak. Waktu-waktu yang banyak kebuang gitu ya? Enggak. Tapi bagaimana hari ini dan kedepannya, anak-anak muda, kita para orang dewasa, orang tua, yuk kita pergunakan hari-hari kita. Amin. Amin saudaraku. Jadi poin pertama adalah, mari peran dari kita, rohani kita harus bertumbuh ya saudaraku. Berakar kuat di dalam Tuhan. Ya kan, karena kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kemudian mari kita miliki self leadership, yaitu kemampuan mengatur diri kita sendiri. Dan ketiga adalah mengingat bahwa waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, mari kita pergunakan lebih baik lagi ya. Amin saudaraku. Oke, poinnya sekarang adalah keberhasilan juga membutuhkan campur tangan Tuhan. Katakan sama-sama, keberhasilan saya adalah karena campur tangan Tuhan. Setelah manusia melakukan bagiannya, ada bagian Tuhan yang menentukan hasil akhirnya saudaraku. Pertama adalah kehadiran Tuhan secara pribadi. Katakan sama-sama, kehadiran Tuhan secara pribadi dalam hidupku. Saya teringat mengenai kisah Daud ya saudaraku. Daud itu masih muda. Secara perawakan dia kecil dibanding dengan raksasa yang bernama Goliat. Secara logika mungkin enggak Daud itu menang mengalahkan Goliat? Mungkin enggak saudara? Enggak saudaraku. Secara tinggi badannya besar berbeda, dan Daud itu enggak punya pengalaman di medan perang. Tapi bagaimana dia bisa mengalahkan? Kita baca dulu ya sedikit ya untuk menyegarkan kita dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 3. 1 Samuel 17. Ya, terima kasih Ibu. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 43. Saya bacain ya saudaraku, kita boleh melihat ke depan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Daud gak punya pengalaman di medan perang pada saat itu saudara. Secara perawakan Goliat begitu tinggi, ya kan? Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Ya, ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu, orang Filistin itu mengutuki Daud. Coba ayat 45 sampai 6, Ibu boleh dibantu 45 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 49 sampai 50 kita lompat, saudaraku. Terima kasih Ibu.
Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Bukankah itu karena campur tangan Tuhan yang memberikan Daud menang pada saat itu, saudaraku? Amin. Saudara mungkin dalam usaha bisnis atau dalam kehidupan keluarga atau dalam apapun pendidikan dan segala atau kondisi keuangan yang sedang dihadapi, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, mungkin rasanya menyerah. Tapi bagaimana kita melihat kisah Daud ini, karena campur tangan Tuhan, pastinya dong Tuhan memberikan kekuatan di dalam batu itu secara supranatural sehingga batu itu mengalahkan dan menjatuhkan Goliat. Benar gak saudara? Kalau cuma batu aja biasa, saya percaya biasa lah. Tapi karena ada kekuatan supranatural, ada kekuatan Tuhan di dalamnya, sehingga batu itu kena tepat pada sasaran. Amin saudaraku. Jadi peran Tuhan itu sangat penting bagi saudara dan saya mau berhasil. Mari kita mengandalkan Tuhan seperti ayat firman Tuhan yang kita baca. Bahwa orang-orang yang berada di dalam Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, berlari dan tidak akan pernah lelah, berjalan dan tidak akan pernah lesu. Katakan amin saudaraku. Amin saudaraku. Kehadiran Tuhan secara pribadi. Kehadiran Tuhan memberi damai dan kekuatan. Tanpa Tuhan, keberhasilan dunia tidak akan memberi kepuasan sejati. Jadi kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya, itulah yang memampukan saudara mengampuni, mengasihi, menang dalam hal-hal yang mungkin, bagi saudara-saudara yang pembisnis, rasanya pesaingnya, kompetitornya itu besar, tapi saudara bisa menang, saudara bisa menangkan tender. Saya percaya itu karena Tuhan, amin. Saudara bisa melewati pergumulan, apakah masalah keuangan, apakah keluarga, apakah hubungan antara menantu, mertua, saudara, keluarga, apapun itu. Bisa melewati itu semua dan bersuka cita. Bukankah itu karena ada damai, kekuatan, anugerah Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Katakan amin. Haleluya. Artinya kehadiran Tuhan lebih penting dari semua pencapaian. Karena saya percaya saat Tuhan ada dalam hidup kita, semua pencapaian-pencapaian kita, semua rencana-rencana kita, Tuhanlah yang membuat berhasil. Amin. Bahkan Alkitab mengatakan, saya mengaminkan itu saudaraku. Apa yang tidak pernah terpikirkan bagi kita, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi setiap yang mengasihi Tuhan. Saya percaya kalau dalam ibadah itu ada space untuk kesaksian. Saya percaya saudara-saudara sebenarnya pengen banget kesaksian. Benar gak Pastor Ari? Karena banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Sampai gak tahu mau yang dimana yang disaksikan. Benar gak ya Pak ya? Karena Tuhan itu luar biasa. Amin saudaraku. Keluaran 33:14, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi Tuhan mau memberikan bagi saudara dan saya ketentraman. Mungkin kadang anak mengesalkan, mungkin kadang tetangga mengesalkan, enggak di sini, di sana ya saudaraku. Tapi karena ada Tuhan, Tuhan memberikan ketentraman dan damai sejahtera bagi setiap kita. Alkitab mengatakan damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi damai yang daripada Tuhan tidak seperti apa yang diberikan atau ditawarkan oleh dunia bagi kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Awit Tozer berkata, yang paling penting bukan banyaknya aktivitas untuk Tuhan, tetapi hadirat Tuhan itu sendiri. Di mana kita mendapatkan hadirat Tuhan? Kita mendapatkan hadirat Tuhan itu melalui doa kita, melalui pujian kita. Bahkan di tengah kita mengalami pergumulan, kesesakan kita, atau penolakan kita, atau kita nggak dihargai, kita direndahkan. Nah kita datang dong sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengampuni, mengasihi, dan kita diberikan ketenangan di dalamnya. Nah pada saat-saat itulah, jadi kalau saudara dan saya mungkin menghadapi satu hal yang mungkin kesesakan, satu hal yang mungkin kesulitan, satu hal mungkin pergumulan, satu hal yang mungkin rasanya marah, datang kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya, hadiratnya memulihkan hidup saudara dan saya. Amin. Sehingga saudara kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seorang anak kecil akan merasa tenang saat berjalan bersama ayahnya meskipun jalan gelap. Kehadiran ayah memberi rasa aman. Demikian juga saudara, saat saudara tahu ada Tuhan dalam hidup saudara, itulah yang membuat saudara dan saya kuat.
di dalam Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Amin saudaraku. Meskipun masalahku masih ada, tetaplah percaya Tuhan punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Amin. Kalau di hayat-hayat memang kita nggak ada yang mau melewati lembah kelam, tapi saya percaya mungkin masa-masa yang tidak enak bagi kita bisa lewati karena ada Kristus dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin saudaraku. Dan yang terakhir adalah, belum terakhir deh, 2 poin lagi saudaraku. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi poin yang pertama tadi adalah saudaraku, kehadiran Tuhan secara pribadi. Yang kedua adalah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam masa sulit. Tuhan tetap bekerja memelihara kehidupan kita. Dia adalah sumber hidup kita. Ya Aba, Bapa. Aba itu artinya adalah sumber hidup kita. Dia memelihara hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi kalau ada suara-suara halus tuh kan, kamu sendirian tuh, itu kata-kata pendusta. Katakan amin. Ya kan? Karena dia adalah Tuhan yang Immanuel. Kamu gak bisa, tuh kan, kamu kan digituin. Itu kata-kata pendusta untuk saudara, akhirnya pahit hati, semangat melayaninya redup. Tapi Tuhan mau untuk setiap kita, ayo bangkitkan semangat kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dalam masa sulit Tuhan tetap bekerja memelihara kehidupan kita. Kadang kita tidak melihat jalan keluar, tapi Tuhan sudah menyediakan pertolongan. Katakan amin. Ya kan saudaraku? Kadang kita gak melihat jalan keluar, gimana lah ya, atuh caranya gimana. Tapi dia adalah jalan dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran, kata firman Tuhan. Amin. Dan dia buka jalan dan dia tolong kita tepat pada waktunya. Amin. Amin saudaraku. Charles Spurgeon berkata, Tuhan terlalu baik untuk berlaku kejam dan terlalu bijaksana untuk berbuat salah. Tuhan terlalu baik untuk berlaku kejam dan terlalu bijaksana untuk berbuat salah. Dia adalah sumber hikmat kita. Jadi kalau kita mungkin gimana ya, kita perlu berdoa, Tuhan berikanlah aku hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Karena sumber hikmat adalah daripada Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan poin yang ketiga adalah saudaraku, Tuhan menjadi sumber kekuatan. Saudara di sini kesini karena udah biasa jadi tahu lah ya. Mungkin saudara pergi ke suatu tempat, saudara belum pernah. Saudara pakai Waze, pakai Waze, pakai Maps, ya kan? Walaupun kadang-kadang salah. Pernah dulu juga saya pakai itu tiba-tiba agak salah. Tapi kan dia luruskan kembali. Nah demikian juga di dalam Tuhan, Tuhan akan meluruskan setiap jalan-jalan kehidupan kita. Tuhan menjadi sumber kekuatan. Mazmur 84 ayat 7 apa yang dikatakan? Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Amin. Amin. Kata lembah baka berbicara tentang tempat air mata, penderitaan dan kesulitan. Namun orang yang bersama Tuhan mampu mengubah lembah air mata menjadi tempat kemenangan. Amin. Orang yang bersama Tuhan mampu mengubah lembah air mata menjadi kesaksian bahwa Tuhan hidup di dalamnya. Amin. Mengubah menjadi kesaksian, menyatakan bahwa di lembah air mata itu menjadi suatu hal di mana Tuhan itu hidup dan Tuhan itu selalu hidup. Katakan amin saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. Oleh karena itu bahan perenungan bagi setiap kita saudaraku, bahwa hidup ini tidak lepas dari masalah. Semua orang pasti menghadapi masalah keluarga, atau mungkin suami istri sini nggak ada, di luar sana menantu mertua, atau hubungan antara dalam persaudaraan perkeluarga saudaraku. Tapi saudara, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan pernah mungkin menghadapi itu. Nggak jadi masalah saudara, asal Tuhan ada bersama kita, Tuhan memulihkan dan menjadi kesaksian dan menjadi berkat. Katakan amin saudaraku.
Semua orang mungkin pasti menghadapi mungkin ekonomi, pekerjaan, pelayanan, kesehatan. Tetapi asalkan Tuhan ada, Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Amin. Menyembuhkan setiap luka kita, menyehatkan, menyegarkan tulang-tulang kita, menyembuhkan setiap kita sehingga kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kita kesaksian-kesaksian yang tadinya aduh gimana ya, kita butuh dana besar gitu ya. Rasanya gimana, tapi Tuhan kasih jalan keluar. Dan Tuhan sediakan kebutuhan-kebutuhan kita yang mungkin cukup besar itu saudaraku. Karena apa? Karena saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan lari dari kenyataan, libatkan Tuhan saat masalah datang. Banyak orang memilih menyerah atau melarikan diri. Tetapi Tuhan mau kita datang kepadanya. Doa bukan pelarian tetapi sumber kekuatan. Doa bukan pelarian tetapi sumber kekuatan. Yes, siapa yang setuju dengan itu? Kita berdoa bukan karena tempat pelarian kita, bukan oh ya saya lari ke gereja, saya lari beribadah, saya lari memuji menyembah Tuhan, saya lari berdoa, saya lari cari firman Tuhan, itu bukan pelarian. Tapi karena kita tahu bahwa itu adalah sumber kekuatan kita. Amin saudaraku. Penutupnya adalah keberhasilan hidup bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga tentang berjalan bersama Tuhan. Katakan amin. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, saudara dan saya, mendapatkan kekuatan baru, berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan, karena kita akan melihat perkara-perkara besar. Tuhan menjawab doa-doa kita, Tuhan menjadikan hidup kita menjadi berkat, karena hidup kita bukan hanya sekedar diberkati, tapi hidup kita harus jadi berkat. Amin, saudara. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.